Ayu, Petri, dan Mei. Hai semuanya, untuk yang baru gabung di sini, kenalan dulu, nama saya Ayu, seorang minimalis yang tinggal di Budapest, Hongaria. Rumah kami di sini sebenarnya tidak terlalu kecil, ada 4 kamar tidur di lantai atas, tapi kalau masalah dapur, teman-teman bisa lihat kecil sekali. Kebanyakan rumah di sini punya dapur yang mereka sebut sebagai American Kitchen, dapur Amerika. Artinya dapur dan ruang makan sekaligus ruang tamu menjadi satu, nggak ada pintunya. Ini sepertinya juga berlaku di berbagai negara di benua Eropa. Jadi untuk teman-teman yang akan pindah ke Eropa dan mendengar istilah American Kitchen, ya seperti ini. Katanya dapur semacam ini akan memberikan kesan ruangannya lebih luas. Terutama untuk rumah yang kecil pastinya berguna sekali. Tapi untuk saya harus ada usaha ekstra untuk menjaga kebersihan. Karena setiap kali ada tamu datang, mereka bisa melihat keadaan dapur saya. Jadi kita langsung saja, saya akan berbagi 10 tips untuk menjaga dapur kecil minimalis seperti ini tetap rapi dan bersih. Tentunya teman-teman tidak harus meniru 100% apa yang akan saya share. Tergantung kebutuhan, tergantung situasi, silahkan disesuaikan, semoga bermanfaat. Minimalism itu tujuannya untuk mempermudah hidup kita, bukan untuk memperberat. Jadi kita langsung saja ke tips yang pertama, kosongkan permukaan. Meja dapur biasanya sangat mengundang untuk tempat menaruh barang-barang. Ketika kami masuk ke dalam rumah, yang pertama kelihatan adalah meja dapur ini. Banyak tempat untuk menaruh macam-macam. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari kita melakukannya, lama-kelamaan barang akan menumpuk di sana. Sedangkan kalau untuk memasak, kita akan butuh ruang untuk memotong-motong sayuran, untuk memotong daging, menggiling adonan kue, dan lain-lain. Kalau terlalu banyak barang yang menumpuk di sana, akhirnya kelihatan tidak rapi. Karena itu, saya selalu berusaha mengosongkan sebanyak mungkin tempat di atas meja ini. Tapi kok kayaknya susah ya? Kalau begitu kita akan langsung lanjut ke tips yang nomor 2. Pertimbangkan apa yang paling sering kita lakukan di dapur. Hanya letakkan barang yang benar-benar sering kita gunakan saja. Kalau saya misalnya rice cooker. Ini saya pakai untuk masak nasi setiap hari, jadi kalau disimpan di dalam lemari, repot, kurang praktis kalau setiap hari saya harus memasukkan mengeluarkan lagi. Jadi ini saya simpan di pojok itu, nggak apa-apa. Selain itu semuanya sebisa mungkin saya simpan di dalam laci, di dalam lemari. Tips yang ketiga, jangan simpan barang serep terlalu banyak. Kadang kita punya banyak sekali sendok sayur. Untuk apa? Kompor saya ada 4 dan nggak mungkin semuanya saya gunakan sekaligus untuk membuat sayur. Jadi tidak perlu sendok sayur sebanyak itu. Paling-paling hanya memenuhi laci saya saja. Ini baru sendok, belum yang lain-lain. Kadang kita beli blender baru karena yang lama sudah rusak, tapi tetap kita simpan di dapur, padahal sudah rusak. Kalau ada waktu, pilih barang-barang yang tidak terpakai, bersihkan, berikan kepada orang lain, atau dijual kalau bisa. Yang keempat adalah bersihkan barang setelah kita pakai. Kompor yang dibiarkan kotor selama berhari-hari akan semakin sulit dibersihkan. Sebaiknya setelah menggunakan kita harus langsung mengelap kompor itu agar selalu bersih. Begitu juga pantat panci yang sudah menghitam dan tebal sekali keraknya, itu akan semakin sulit untuk dibersihkan. Saya usahakan setelah masak, saya makan, kemudian saya akan mencuci panci-panci yang saya gunakan itu tadi. Tips yang kelima adalah jangan menyimpan stok makanan terlalu banyak. Keluarga kami hanya ada 3 orang, makannya nggak seberapa, perut kami nggak seberapa besar, jadi tidak perlu menyimpan terlalu banyak bahan makanan. Kalau kami menimbun beras, takutnya nanti sebelum habis malah sudah kutuan. Atau bahan-bahan makanan yang dikemas bisa jadi kadaluarsa sebelum kami sempat menghabiskannya. Tips yang keenam, letakkan bahan makanan dalam posisi yang mudah terlihat. Ini lanjutannya yang tadi, kadang kalau kita lagi sale, kita nyetok banyak sekali bahan makanan. Karena kadang kita nggak tahu di rumah masih punya atau enggak ya.
Padahal sebenarnya di rumah kita masih punya, cuma nggak kelihatan. Kita cukup meletakkan kaleng makanan atau kemasan menghadap ke depan. Selain kelihatan lebih rapi, kita juga akan dengan mudah tahu apa yang ada di dalam lemari itu. Tips yang ketujuh, pilih produk yang memiliki multifungsi. Misalnya kita sudah punya pisau yang bisa kita gunakan sehari-hari untuk memotong sayuran, memotong daging, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu lagi untuk mengoleksi pisau berdasarkan fungsinya. Seperti pisau daging ada khusus, pisau sayuran ada khusus, pisau untuk buah-buahan ada khusus, pisau roti ada khusus. Memang betul itu mempermudah untuk kita bekerja setiap hari, tapi kalau hanya masak sehari-hari, apalagi untuk dapur yang kecil seperti saya, nanti cuma akan memenuhi tempat saja. Kecuali mungkin untuk orang-orang yang pekerjaannya seperti itu, chef, membuka bisnis catering seperti itu mungkin perlu ya. Tapi kalau untuk seperti kami, rasanya pisau biasa sudah cukup. Parutan seperti ini juga saya rasa lebih berguna karena bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Atau kalau kita mau investasi, kita bisa beli saja food processor yang mempunyai pisau bermacam-macam. Jadi kita nggak usah lagi menggunakan tangan. Tips ke-8 adalah kurangi jumlah barang pecah belah. Keluarga kami, keluarga kecil, hanya ada 3 orang, jadi tidak perlu untuk punya banyak sekali piring, gelas, dan barang pecah belah seperti itu. Kami hanya beli secukupnya, kami simpan secukupnya, karena kami jarang sekali punya pesta yang sampai mengundang banyak orang. Kalaupun ada, misalnya pesta ulang tahun Matt waktu dia masih agak kecil begitu, kami menggunakan disposable cutlery, seperti piring dan gelas kertas, kemudian sendok garpu plastik. Setelah itu kami bisa mendaur ulang karena butuhnya mungkin hanya setahun sekali. Sebenarnya saya suka banget melihat piring yang cantik-cantik, mangkok yang cantik-cantik, tapi ya setiap hari saya paling di rumah minum seadanya, makan seadanya, kan nggak ada yang ngelihat. Untuk teman-teman yang punya koleksi barang pecah belah cantik seperti itu, kalau orang sini biasanya tidak akan disimpan di dapur yang kecil seperti ini, tapi dibelikan lemari tempat pajangan begitu, jadi koleksi mereka akan bisa dinikmati orang banyak. Mungkin kita sebagai kolektornya juga akan lebih merasa senang kalau bisa melihat setiap kali, daripada disimpan di dalam rak atau lemari di dapur yang gak kelihatan. Tips yang ke-9 adalah manfaatkan botol atau kontainer yang berwarna sama. Kadang salah satu hal yang umum ada di dapur tapi membuat dapur kita menjadi kelihatan kurang rapi adalah adanya berbagai jenis botol, kontainer, toples yang jadi satu dari berbagai macam bentuk, warna, dan ukuran. Misalnya untuk menyimpan garam, gula, dan bumbu dapur. Ada baiknya kita menggunakan botol toples yang sama sehingga kelihatan seragam dan lebih rapi. Tidak usah beli botol atau kontainer yang mahal, bisa beli yang biasa-biasa saja, misalnya dari bahan kaca bening, botol bekas acar, itu bisa digunakan asalkan semuanya seragam. Tips yang terakhir adalah tentang dekorasi. Meskipun kita minimalis, tetap dapur kita perlu dekorasi agar kelihatan cantik. Saya suka memajang tanaman dalam pot seperti yang ada di belakang kita itu. Itu pot tanah liat biasa, kemudian saya cat sendiri, saya beri warna hitam putih seperti warna dominan yang ada di dapur ini. Semuanya hitam putih kecuali rice cooker. Dengan menggunakan warna senada seperti ini, dapur kita kelihatan lebih rapi, lebih matching, dan lebih minimalis. Kita bisa menggunakan berbagai macam tanaman hias ataupun tanaman rempah-rempah, misalnya kemangi, basil, parsley, dan lain sebagainya. Tapi jangan banyak-banyak karena semua itu makan tempat. Kemudian kita bisa juga menggunakan bunga segar. Yang ini biasanya harus diganti beberapa hari sekali karena akan layu. Atau kalau mau yang simple saja, gunakan buah-buahan yang sudah ditata di dalam mangkok besar. Yang jelas seperti tips saya sebelumnya tadi, sebisa mungkin kosongkan permukaan dapur kecil kita agar kelihatan lebih luas. Juga bagian depan kulkas sebaiknya dikosongkan agar kelihatan lebih rapi. Kalau dulu Matt masih kecil, saya suka memajang daftar pelajaran dia di situ karena saya bisa cepat ingat, saya bisa cepat-cepat mengingatkan dia. Tapi sekarang dia sudah besar, itu saya hapus.
dia sudah bisa ingat sendiri kewajibannya. Untuk teman-teman yang misalnya suka mengoleksi fridge magnet, magnet untuk kulkas, itu bisa dibuatkan figura yang besar kemudian dipajang sendiri. Bisa dipasang di ruang tamu atau di ruang manapun, jadi tamu kita bisa ikut menikmati. Itu akan menjaga kerapian di dapur kita. Sekali lagi, ini semua disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Saya hanya ingin share dari sudut pandang saya, inilah yang saya lakukan di rumah. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.